Pertama itu kan kita anak muda. Sekarang waktunya kita menampung aspirasi teman-teman. Karena mohon maaf ini, tapi caleg-caleg sebelumnya juga bilang begitu. Sebenarnya di Palu Barat ini apa saja yang mau diperbaiki sebenarnya? Menurut saya Palu Barat sudah oke lah dengan adanya WIM. Mohon maaf ini. ya Menurut Kak Fahad adalah PKB adalah rumah ternyaman sejauh ini. logonya bumi. Bumi ya. Iya. Jadi kita di bumi sekarang. iya betul. Karena Jangan terlalu banyak di bawah pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Toki. Gelasnya kecil. Iya. Kayak gelas Cepat soju. habis, tiap apa tambah? Kayak gelas soju kan? Oh. Oh, Zen. Zen, oke? Iya. Ya. Jadi ini luar biasa ini baru terjadi di Saraba Channel. Baru belum panas ini, belum lama Kak Yogi duduk di sini, sudah ada lagi narasumber. Baru terjadi sepanjang perhelatan Saraba Channel 2 tahun Saraba Channel. Jadi kita sudah kehadiran tamu lah. Kalau tadi DPR RI, ini Dapil Palu Barat lah. Kayak antrian dokter Muhlis ini. Dan kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Fahad Balher. Ini kan viral karena saya menganggap ini. Tapi apa kabar dulu ini? Alhamdulillah baik-baik. Kesibukan sekarang apa? Kerja, organisasi, olahraga. Wah. Ya, olahraga penting, harus penting. Biar Sepeda. kerja harus olahraga terus. Wah, sepakat. Jadi Kak Fahad ini kan menurut saya puji sedikit ini. Saya tenda sedikit. Kalau Arab ini bahaya nih kalau kita tidak mulai duluan dia tenda kita. Jadi Kak Fahad ini berhasil membuat satu brand image yang kemudian dia dikenal di banyak masyarakat dengan bukan iklan mau bacalek. Kalau saya sudah sadar itu, tapi perlu dijelaskan kenapa pakai kata-kata bukan iklan mau bacalek. Jadi kan dua pemaknaan sebenarnya. Ya, biasa gitu. Alhamdulillah karena brand atau kata-kata itu saya bisa hadir di Saraba Channel ini. kasih. Saya bisa hadir. Kalau nggak ada kata-kata, kalau hanya saya ucapin selamat ini, tidak dipanggil di Saraba Channel. Iya, jadi alhamdulillah ya kurang lebih begitu dia punya. Tapi mau bacalik betul tidak ini? Insya Allah. Mau bacalik betul. Iya. Tapi karena kita kan kebetulan Kak Fahad ini juga adalah bukan salah satu tapi satu-satunya man of the match pada saat kegiatan Karang Taruna Palu Barat, diskusi bersama teman-teman pemuda tokoh-tokoh Palu Barat dan Ulu Jadi dengan tema Palu Barat Ulu Jadi untuk siapa? Dan beliau ini adalah man of the match-nya. Alhamdulillah. Acaranya kayak rasa tambah, kayak rasa Saraba kan tambah gitu. Jadi kalau menurut saya mau bertanya Kak Fahad, kenapa Kak Fahad mau maju di Palu Barat? Selain karena KTP Palu Barat, harus ada alasan-alasan yang lebih spesifik menurut saya. Iya. Pertama itu kan kita anak muda. Sekarang waktunya kita untuk menampung aspirasi teman-teman. Karena mohon maaf ini, tapi caleg-caleg sebelumnya juga bilang begitu. Iya, caleg-caleg dia dulu mencalonkan waktu itu dia masih muda. Sekarang dia sudah tua. Waduh, betul. Iya, jadi giliran kita semua lah. Jangan regenerasi. Regenerasi satu karena saya juga domisili di Palu Barat. Mulai dari sekolah, dari semua, dari SMP, SMA, SD, TK lagi sampai di sini semua di Palu Barat semua. Di Palu Barat semua. Iya, masa saya mesti mengabdi ke Palu Timur? Iya. Ya. Di sekolah di Nunu sekolah tidak salah Kak Fahad? Hah? Oh bukan, itu teman-teman saya main basket di Nunu. Oh, iya. Saya SD, TK aja di asrama haji. Asrama haji? Iya. Luar biasa. Masih saya ingat lah teman-teman. Jamaah sekian, ingat semua? Cucal, Ugi, teman-teman sekolah semua. Cucal yang kurus-kurus itu? Tidak ada yang. Tapi teman-teman sekolah semua. Kak Fahad mau maju di Palu Barat. Sebenarnya di Palu Barat ini apa saja yang mau diperbaiki sebenarnya? Menurut saya Palu Barat sudah oke lah dengan adanya WIM. Mohon maaf ini. Iya. Jadi kalau ada yang baik, kita kasih baik lagi. Iya, jangan bilang ini jelek, ini tidak. Semua mungkin hanya ibaratnya tinggal rasanya saja. Mungkin Sarabanya ini kurang pedis, ini pedis. Apa kita kasih bagus terus. Tergantung selera nanti orang. Ya. Tapi kan biasanya, mohon maaf ini, saya masih rekam kata-katanya Kak Fahad waktu kita diskusi Palu Barat Ulu Jadi untuk siapa. Dia belum puas. Iya benar. Belum puas dengan kinerja perwakilan di Palu Barat. Berarti kan harus ada spesifik yang dikatakan belum puas. Kira-kira begini, saya kembali tanya. Kemarin terjadi itu diskusi karena adanya ketidakpuasan teman-teman dari Karang Taruna. Iya. Dia kasih gitu. Itu kenapa sampai kita mau
menampung aspirasi masyarakat kita, ingin mewakili. Intinya sekarang kita bukan jadi pejabat, bukan mau jadi pejabat, tapi kita mau jadi wakil rakyat. Rakyat itu Palu Barat. Begini, Kak Fat, mohon maaf ini, Kak Fat ini kan orang Arab ya, orang Arab jamaah lah. Itu di sana Palu. Anak Palu ya? Iya, cuma ada suku Arab. Suku Arab, iya. Kita Indonesia, Pak, Pancasila. Abadi. Hampir saya. Hampir. Begini, suku Arab ini kan oke lah mayoritas di Palu Barat lebih daripada di Palu Timur, Palu Selatan. Tapi kan tidak banyak jumlahnya juga dibanding warga lokal. Lalu kemudian ada suku Arab lain yang mencalonkan juga di Palu Barat Ulu Jaya. Oke lah kita sebut namanya WIM. Lalu kemudian sebenarnya kan bikin rugi sebenarnya suara suku Arab. Saya kan bukan mau mewakili salah satu suku. Saya mewakili semua. Iya. Itu niat saya ya. Insya Allah akan dipilih semua. Saya aspirasikan. Jadi bukan pada satu. Bukan mewakili satu suku kita. Tapi suku Arab ini kan. Insya Allah kalau dipilih dipercayakan mungkin satu, mungkin berapa orang. Kan bisa lebih dari satu orang. Bukan tapi kan satu orang. Suku Arab ini kan kalau kayak kita kan sensitif ini soalnya kan. Soalnya kan kalau di sini kan lebih kental anak daerahnya. Terus salah agak gira-giran juga. Kita ini apa? Jadi dipakai nanti kita orang kaya, orang Arab semua saja. Kenapa orang Arab mau mencalonkan semua jadi DPR? Ya itu yang saya bilang. Saya ini kan bukan orang Arab, cuma suku orang Arab. Tapi orang Palu. Di rumah nenek saya, kakek saya semua itu pakai bahasa Bugis, bahasa Kaili. Tidak ada pakai bahasa Arab. Saya juga tahu bahasa Arab juga sedikit-sedikit, bahasa Bugis sedikit-sedikit bahasa. Jadi kita ini orang Indonesia. Iya. Luar biasa. Terus tepuk tangan lagi. Semuanya. Tapi begini Kak, kalau misalnya kita mau mencalonkan, berarti kita sudah pede. Kita sudah percaya diri. Apa yang sebenarnya unggul dari kita dibanding calon-calon lain? Ini bukan mau sombong ini. Tapi kan perlu disampaikan juga ke masyarakat. Oh, Fahad kelebihannya di sini. Kalau Kak Fahad sendiri lihatnya Kak Fahad kelebihannya Kak Fahad selain berat badan nih, mohon maaf, selain berat badan kira-kira alhamdulillah sudah turun. Gara-gara jadi ketua ISI ya. Caretaker kemarin. Apa kelebihan Kak Fahad? Ya, kalau saya kan kegiatanku hari-hari kebanyakan ya urus organisasi, berarti kebanyakan urus orang. Urus kan kalau DPR itu kita nanti kan urus masyarakat. Ya, jadi tidak terlalu beda-beda tipis lah. Jadi tidak ada masalah. Jadi saya yakin insya Allah saya bisa tampung aspirasinya teman-teman dari Palu Barat Ulu Jadi. Ya, untuk gimana? Jadi bukan saya bilang kemarin jelek. Mungkin ada yang belum puas. Belum puas. Jadi kita insya Allah ya termasuk kita semua. Gitu. Begini Kak Fat. Kak Fat ini kan terlalu dekat dengan 168. Bukan lagi rahasia ini karena di story IG juga begitu, story WA juga begitu. Bukan 168 ini tidak baik, tapi image di masyarakatnya sepertinya ini bukan tempat yang begitulah kira-kira. Sehingga kalau untuk mau mencalonkan ya bahaya sebenarnya Kak Fat. Mohon maaf ini kita harus mengingatkan selaku Kak Fat ini kan kanda saya juga. Maksudnya tidak takut nanti dibilang jauh saya itu. Itu orang 168 di sana banyak orang minum iya kan harus bagaimana itu Kak? Ya, jadi kan saya bukan pemilik 168 tapi teman-teman saya. Kalau saya 168 advertising bukan jadi house. Bukan jual soju, bukan jual itu. Saya jualnya cetak mencetak. Itu susu kurma juga lalu. Tua. Jadi begitu. Jadi tidak ada, itu kan salah satu tempat wisata. Iya betul. Itu kan anggap aja itu tempat wisata. Kenapa kaget sendiri lihat foto sendiri ini? Bukan kaget, itu kok masih Idul Fitri ini. Artinya berarti minta hagala gitu orang. Jadi itu kan salah satu fasilitas tempat wisata. Ya, terus salah jauh-jauh. Teman-teman kalau mau keluar kota pasti cari di mana tempat nongkrongnya apa semua. Sisa kita tergantung tamunya mau ngapain di tempat nongkrong. Biar di warkop juga mau urusan harim bisa. Iya sebenarnya. Iya, jadi sisa dilihat. Bagaimana kita mau ngapain kita ke sana? Mau ngapain gitu. Jadi enggak ada masalah orang tahu. Yang penting ya niatku ke sana itu gimana? Teman-teman punya niat ke sana itu gimana? Di sana kan tempat makan, tempat ketemu orang, tempat nyanyi juga. Di situ banyak musisi Kota Palu. Palu Barat banyak musisi. Itu kan tempat daya tampungnya teman-teman musisi kan. Diapresiasikan di situ.
reguler main terus tiap hari. Sehingga mereka bisa mendapatkan pendapatan juga. Iya. Tapi orang hanya melihatnya dari sisi negatif. Sisi yang lain. Soju lah. Iya, macam-macam. Makanya saya bilang tergantung niat orang yang mau ke situ. Tapi pernah minum soju juga. Cara apa lebih enak? Wow. Kak Fat, kalau Kak Fat misalnya ini, Kak Fat terpilih menjadi anggota DPR. Iya. Kalau di Palu Barat ini, Kak Fat mau fokusnya kerja apa dulu ini? Kan memang fungsi DPR kan cuma pengawasan sebenarnya, tidak eksekutor. Tapi betul. Apa kemudian yang Kak Fat mau perjuangkan di DPR? Ini Palu Barat ini, apalagi dekat dengan ini, lokasi Kampung Baru, Kampung Lere. Ini ibaratnya kota Palu pertama ini. Iya. Orang-orang yang legenda semua ada di sini. Iya. Jadi sudah betul di sini kayak Kampung Baru Fair itu alhamdulillah kemarin saya lihat sudah disupport sama Dinas Pariwisata. Ya. Kita harus pertahankan. Mungkin bukan hanya Kampung Baru Fair, mungkin besok Kampung Lereka, Kamonji apa. Kalau bisa dinas-dinas itu. Ya. Nah, sedangkan anggarannya kan diurusan di DPR. Betul. Ya, kita support. Kita gitu. perjuangkan melalui DPR. Begitu. Keren. Jadi kayak tempat wisata kemarin sudah bagus-bagus itu Taman Ria. Sekarang sudah jadi sepi juga kan? Iya. Mungkin ke depan bisa apa lagi dibuat ke depan di situ? Oke, diperjuangkan. Kita perjuangkan. Anggarannya di DPR. Kecuali saya wali kota baru kita yang tunjuk-tunjuk. Tapi kan kita masih DPR ini. Iya, tapi kalau saran saya kalau jadi wali kota atau saya ke kelurahan terus sering ya. Iya, jangan tidak terlalu sering. Tapi saran saya kalau tapi ada bagusnya juga, Pak. Kita ini sebagai pengurus kelurahan juga kadang-kadang tapi bukan pagi, siang itu kosong. Iya, karena apalagi habis sidak kelurahan marah-marah. Saya khawatir nanti Kak Fat begitu. Habis sidak kelurahan marah-marah, caranya minta maaf dengan lurah bukan memperbaiki Adipura tapi malah ke Singapura. Siapa itu? Tidak, siapa tahu kalau Kak Fat jadi wali kota. Saya khawatirnya begitu. Berarti ada dia juga jadi wali kota. Apa? Ke depan kan kita tidak tahu apa takdir Allah yang diberikan kita. Betul. Belum tentu kita biar bilang 10 kali kita bilang mau mencalonkan, belum tentu mau terpilih kah. Betul. Kesehatannya kita ke depan bagaimana kita belum tahu. Tapi insya Allah selalu jawab insya Allah kita. Iya. Tapi begini Kak Fat. Brand Arab, mohon maaf ini. Brand Arab ini kan lekat dengan, mohon maaf ini kalau saya tidak percaya, tapi brand Arab ngenahai paipulu ngenahai. Mohon maaf ini itu brand Arab yang terlalu melekat dengan brand Arab. Bagaimana Kak Fat menjawab itu? Kalau Wim paipulu memang. Bagaimana tetap bilang brand Arab in paipulu? Setiap hari itu Haji Hasan di Masjid Nur itu bagi-bagi uang. Terjawab. Dan masjid itu rame akibat dia gara-gara bagi-bagi uang. Iya, betul. Saya sepakat. Cuma itulah. Selalu orang kadang ambil negatifnya, positifnya tidak di save. Gitu. Tapi terus dulu kita bicara itu. Saya mau bicara. Boleh tambah suara, Pak? Boleh. Sebenarnya terima kasih amplop, Pak. Nah, kita bicara ke flashback ke belakang dulu, Kak Fat. Kak Fat ini kan sebagai suku Arab yang kita tahu pada saat zaman-zaman dulu kan terdiskriminasi teman-teman ini. Waktu pasti Kak Fat adalah salah satu orang yang kalau waktu sekolah, "Woi Arab, sini ke Arab." Minta dulu pasti itu. Alhamdulillah kayaknya saya tidak terasa tertekan dengan urusan begitu. Oke, tapi pernah dipanggil, pernah Arab, tapi alhamdulillah mereka tidak sampai di mana ya. Santai aja, mereka bersahabat sama saya juga. Walaupun panggilan begitu ya namanya anak-anak lah. Kalau sekarang mereka panggil kan sudah tidak kan. Kalau sudah besar kan tidak ini zaman sekolah. Tidak Arab sekarang, sudah sekarang. Kalau zaman sekolah pasti ada lah karena semua isinya kan anak-anak. Iya, anak-anak. Tapi Kak Fat memaklumi itu ya. Maklum. Jadi tapi saya tidak pernah marah dipanggil waktu begitu. Waktu sekolah. Tidak pernah kecil hati. Tidak pernah. Iya, mohon maaf ini saya. Karena itu banyak temanku. Keren. Makanya bukan hanya dari suku Arab temannya Kak Fat, tapi semua lah. Apalagi Kak Topika masih CS banget Kak Fat. Terus Kak Fat mau maju DPR kan butuh partai. Insya Allah. Kayaknya nyaman di warna-warna kayak begini. Oh P3 ya, sama-sama oke. Ini kan hijau banyak loh. Banyak hijau loh. Itulah nama. Hijau itu kan melambangkan ini satu. Kayak di sini ada Al-Herat. Nabi suka warna hijau. Betul. Masih hafal juga.
karena saya kira sudah terlalu kita alumni walaupun malu alumni masih kecil-kecil. Tetap abnaul ya. Iya. Terus hijau yang mana ini Kak? Harus diperjelas loh. Mesti jelas. Harus. Karena begini, kalau hijau Ka'bah lawannya Oki Maskati, jangan tahu. Iya kan? Kalau hijau yang lain mungkin lawannya siapa? Nasir Denggani kalau tidak salah. Iya kan? Iya kan? Makanya supaya dilihat ini. Yang mana mau bersaing dengan siapa ini? Kalau tidak mau jawab partainya, mau bersaing dengan siapa ini? Ya, insya Allah PKB. Wow, luar biasa. Selamat. Hari ini kita panggil beliau Gus Fahad. Bukan lagi Habib, Gus Fahad. Kenapa tertarik dengan PKB? Mohon maaf ini kalau kan ada sekarang partai keluarga, mohon maaf partai keluarga ini ya kan, adanya kakaknya di kota, adanya di provinsi, bisa jadi gitu kan? Banyak terjadi kan? Kenapa pilih PKB? Ada juga bapak di partai sebelah, anak di partai sebelah. Ada juga gitu. Ada. Zaman dulu itu. Iya. Zaman sekarang juga. Zaman sekarang ada juga. Anak durhaka sih. Lanjut. Kalau saya sih lihat bagaimana partainya ya, kita rasa nyaman. Iya. Ini kan kita kan bukan mau jalan sendiri-sendiri. Iya. Kita jalan rame-rame, kalau kita rasa nyaman, ya disitulah kita mengabdi. Kan intinya bukan masalah kita mau fokus ke partai apa-apa. Kita ini mewakili rakyat. Hanya cuma ada latar belakang. Kan tidak mungkin tidak pakai partai. Betul. Gitu. Oh, berarti partai tidak penting ini, cuma formalitas saja. Partai penting. Oh, iya, karena mau masuk di sana mau pakai pintu. Betul. Tidak ada pintunya. Tidak, saya khawatir sudah PKB saja yang penting ada partai. Tidak. Kan harus betul-betul ada idealisme yang dibawa. Apa? Ada yang bikin kita jatuh cinta kepada partai itu. Ya. Harus kita bukan masalah jatuh cinta, rasa nyaman dulu. Iya. Kalau nyaman mungkin ada jatuh cintanya nanti. Iya. Betul. Tapi intinya itu. Bukan fanatik karena salah satu warna ini, tapi kan kita niatnya kita dulu. Oke. Untuk mewakili rakyat untuk aspirasinya itu aja. Oke. Jadi memang menurut Kak Fahad adalah PKB adalah rumah ternyaman sejauh ini. Logonya bumi. Bumi ya. Iya. Jadi kita di bumi sekarang. Iya betul. Jangan sampai pindah-pindah. Jangan terlalu banyak di bawah pohon. Luar biasa. Iya betul. Karena jangan terlalu banyak di bawah pohon. Oksigen kurang bagus. Oh iya. Bersinggung juga. Oke. Karena saya berharap sih Kak Fahad konsisten di PKB. Karena banyak sekarang kader-kader partai yang kemudian tidak terpenuhi keinginannya, tidak terpenuhi dia punya kepentingan, pindah lagi. Kan dia anggap ini tidak berkah, oh dia pergi di sana, ya kan? Iya kan, saya khawatirnya begitu. Karena kan nama agak juga kita kalau pindah-pindah partai itu. Tapi tidak bisa juga kita bilang, enggak, saya sampai tua di situ kan tidak. Tidak bisa. Iya, kecuali dia bilang siapa saya bemo ini, mungkin kita ganti-ganti kan. Iya. Ini kan bukan orang tuanya kita. Iya. Tapi menurut saya, menurut saya. Jadi kita diskusi. Kalau menurut saya, orang yang sudah dibesarkan di partai, menurut saya, yang sudah dibesarkan di partai, lalu sudah pernah menjadi misalnya ketua DPR lah, lalu kemudian mau pindah partai kan. Menurut saya, mungkin dia pencinta pelangi, Bang. Oh iya, betul. Karena kalau dia pindah-pindah itu kan maga juga kita kan. Iya kan, saya khawatir maga juga kita. Saya capek itu pindah-pindah partai itu. Sebut nama. Tidak, saya bilang namaga. Namaga juga kita. Aduh, iya memang. Kalau bisa kayak kita saraba dulu. Iya. Kalau bisa kayak Kak Fahad, kalau bisa janganlah kita pindah-pindah partai. Insya Allah, amin. Menetaplah, jangan cuma gara-gara kepentingan tidak diorganisir lalu kemudian pindah-pindah partai. Ya, mungkin itu biasa orang dibilang orang itu orkes sakit hati. Orkes sakit hati, ya bisa. Karena di PAW lalu. Aduh. Kak Fahad, kalau Kak Fahad melihat ini, Kak Fahad ini kan juga salah satu penonton Saraba Channel yang setia. Sebenarnya Kak Fahad ini, terus terang ini cerita, bukan Kak Fahad yang mau tampil di sini, ada orang yang mau direkomendasikan. Itulah. Ada orang. Ini akibat teman kita di depan ini. Memang kalau dia bilang nomor antrian dokter Muhlis. Memang kalau Bapola jago aja. Dia aja bakongko kita ditorong di sini. Betul-betul antri ngimpi. Sedangkan saya harus tulis materi. Ya kalau saya sebenarnya sih ya kepingin sekali, cuma
apa ya, bagaimana ya? Wah, belum terlalu spesial misalnya. Wah, tidak ada. Barenda sedikit tuh, di sini yang duduk, ente tahu kan? Tidak. Pak Muhyiddin. Pak apa wakil Anwar Hafid. Kita ini yang suka tulis mana itu tadi, bukan iklan mau baca. Aduh, ternyata alhamdulillah berkat kata-kata itu saya dipanggil sama Arif. Gara-gara ini. Gara-gara bukan iklan mau. Kasih jelas dulu Kak. Ini dibaca bagaimana? Bukan iklan mau bacalek atau bukan iklan? Tergantung ente punya logat saja. Oke. Iya, coba ente punya logat bagaimana? Bukan iklan mau bacalek. Bukan begitu. Iklan mau bacalek. Bukan iklan. Mau bacalek. Mau bacalek ya. Iya. Tapi ada orang bacanya bukan mau bacalek, dia lupa ini. Oh iya, dia lupa ini. Iya, karena memang dia mau cari negatifnya. Iya, dia pleset kan bukan iklan mau bacalek. Tapi begini, seorang caleg pasti punya hambatan-hambatan tersendiri. Apa yang selama konsolidasi di di kelurahan-kelurahan, apa yang hambatan Kak Fahad rasakan? Memahami masyarakat mungkin atau bagaimana? Kayaknya tiada hambatan. Hanya setiap ketemu orang pasti disebutin kata-kata. Bukan iklan mau bacalek ya? Tidak, alhamdulillah tidak ada hambatan. Saya di kelurahan ngurus apa saja kemana, ya, alhamdulillah lancar. Oke. Berarti sejauh ini belum ada dinamika yang terjadi antara Kak Fahad dengan masyarakat. Karena kita selalu kan niatnya mau bantu orang, baik sama orang, apa tidak. Jangan cari musuh, cari teman terus. Betul, bukan hanya gara-gara mau apa-apa. Iya, betul. Baru cari teman. Iya, betul. Kayaknya kata-katanya Kak Yogi tadi. Saya sepakat sih Kak. Sebenarnya yang pentingnya kita baik, lalu kemudian kita akan diketemukan dengan kemudahan-kemudahan itu. Saya harap juga Kak Fahad, meskipun mungkin saya lebih pilih Wim daripada Kak Fahad, meskipun nanti. Kan tinggal berjalan kaki ke sana. Jadi saya mau juga Kak Fahad bikin pertemuan di sini lah. Nanti kita bikin lah dengan masyarakat supaya juga kan seorang anggota DPR itu minimal dia harus bisa berbicara. Kalau Kak Fahad ini sudah memenuhi lah. Bayangkan ini setengah stand up komedi kita ini. Iya, ini sit down komedi. Karena duduk. Bayangkan ini Kak Fahad ini kan ditodong saja tadi, tidak siap materi dan lain-lain. Lalu kemudian didudukan di podcast ini. Dan dia berhasil. Alhamdulillah dikasih apresiasi sama Kanda Arif ini. Kanda. Dari Breok saya soal pekerjaan sampai itu. Makanya saya bilang kan, karena dia habis bacukur. Jadi kelihatan anak muda juga. Iya, haruslah. Tapi Kak Fahad terima kasih sekali sudah mau datang di Saraba Channel. Sehat selalu. Kasih harapan sedikit atau kritikan. Dan anggota DPR ingat. Anggota DPR itu kan harus mengkritik juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita latih Kak Fahad mengkritik. Tolong dikritik. Kita punya studio ini, kita punya teknis podcast ini, lalu kemudian diberikan solusinya. Jangan hanya tahu kritik. Misalnya ini saya kasih contoh. Kak Fahad bilang, minta maaf ini AC-mu kurang dingin Arif. Kalau bisa besok kok ke toko nanti saya belikan. Itu kan contoh kritik yang dengan solusi. Bagaimana? Saya diketuk palu kan. Coba Kak Fahad kasih dulu kritik sedikit. Kalau saya begini, saya tidak tahu cara baca channel ini pada awalnya studionya di mana berdorong-dorong. Di sini terus. Alhamdulillah. Saya tambah sedikit. Oh iya, biar lebih pedis. Iya, saya tambah sedikit. Tinggal ditambah bawang beli AC. Lanjut Kak Fahad. Jadi kalau saya tampilan di luar kayak di YouTube, di mana? Instagram, media sosial lah, itu sudah cukup bagus. Cuma namanya kalau kita itu selalu mau di-update terus, update biar tidak bosan. Kemarin di sini supportnya mungkin sini. Tapi sekali-sekali mungkin nanti di luar. Amin. Di luar misalnya lagi ada tema apa gitu. Kita main misalnya di Taman Gor atau mungkin di mana. 168. Nah, bebas, tidak ada masalah. Dengan ladies. Ini mau podcast apa ya? Tergantung kalau seleranya Arif juga begitu. Jadi intinya ditampilkan ke media sosial atau YouTube itu juga harus bagus. Selalu ada bukan yang warna baru supaya kita tidak monoton hijau terus, ganti cat kuning. Tergantung tamunya juga kan. Nanti besok begitu biar orang saya sebagai penontonnya tidak bosan lihat begini terus. Gitu tidak. Gantian suasana walaupun tidak pindah tempat sisa
Iya, gimana ganti lah. suasana. Iya, biar ganti suasana. Siap. Karena tampilan di luar suara dilihat sudah bagus. Orang tidak mau lihat siapa yang duduk di depan kamar mandi situ, siapa punya handuk digantung. Jadi orang tidak mau lihat. Jadi orang lihat tampilan dengan ya sambil berdiskusi sambil ada canda-canda sedikit. Siap. Nah, itu Kritik saya juga Kak kalau misalnya banyak saya punya kesalahan dalam podcast orang. Mau dikritik bagaimana? Mau dikritik bukan dikritik. Kasih bagus cepat-cepat, kasih bagus. Pokoknya update terus. Itu saja kalau saya. Bagaimana orang bikin podcast bagus-bagus dikritik? Bukan dikritik, disupport supaya maju. Wah. Iya. Mantap. Kalau dikritik, aduh, bahaya kita hanya hidup berkritik orang terus. Iya. Banyak, jangan. Betul. Banyak orang begitu, apalagi orang apa ini? Jangan. Siap. Kalau disupport terus orang, walaupun dia masih ada kekurangan sih, jangan supaya dia lebih dilihat, kasih bagus tuh saya bagaimana? Siap. Oh iya siap Gus. Tapi Kak Fat, ini kan ada beberapa quotes ini, ada juga di belakang sana quotes. Kak Fat, kira-kira yang menurut Kak Fat jatuh cinta dengan Coach Mani? Wah, saya batin di diri sendirian. Banyak quotes ini. Saya baca dulu. Iya. Bisa diejak. Nanti kalau Kak Fat mau mau kasih isi quotes di sini, kita kasih styrofoamnya. Styrofoam. Ada ini kan pakai styrofoam dia Kak. Iya, jadi kita tempelkan, tapi yang penting print sendiri. Masa mau di print satu begini bisa juga. Oh, iya. Ya, itu seperti mungkin besok-besok ada filenya Arif ganti word. Gampang. 168 advertising bukan house. Iya, siap. Dekat di sini tinggal jalan kaki ke Kampung Baru. Di Ujuna. Iya, di Ujuna. Ya. Hai ini Palu Bar tidak kenal dapil ini. Ini kehilangan respek adalah rugi besar. Iya. Rugi lah. Ente jalan-jalan kemana kalau orang tidak respect, rugi sekali. Betul. Karangannya siapa dulu? Itulah. Mau disebut namanya Arif Supriyadi Ibrahim yang punya Saraba Channel. Oke, oke, siap. Terima kasih Kak Fat sudah hadir di Saraba Channel, dan saya berharap Kak Fat bisa bersama-sama Wim. Kalau Wim nanti jadi ketua komisi, Kak Fat harus menjadi ketua DPRD. Amin. Semoga sehat selalu Kak Fat. Salam sama orang di rumah. Nanti saya kirim nomor rekening. Oke. Saya tunggu di advertising. Sampai ketemu di Saraba Channel. Saraba dulu. Dongnya dong. Saraba dulu dong. Itu dia. Oke.